Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iti Nurholifah, NIM T 2018 1191. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang RPP yang saya buat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yakni rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Dan selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dan dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Sementara itu, menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai KD atau kompetensi dasar. Nah, di sini yang pertama yaitu satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Malang untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang selanjutnya dengan kelas 11 semester genap untuk materi pokoknya toleransi sebagai alat pemersatu bangsa untuk alokasi waktu 135 menit dan tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Antara lain yaitu efektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Nah, kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sosial, dan pengetahuan, dan juga penerapan pengetahuan. Yang pertama KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 3 mengolah, menalar, mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, yang selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi atau KI yang harus dikuasai peserta didik. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Kata-kata yang digunakan untuk merumuskan indikator harus dapat diukur
dan diobservasi pada akhir pelajaran. Oleh sebab itu, indikator pencapaian kompetensi dalam sebuah RPP akan menjadi acuan pada saat guru menilai hasil belajar. Kata kerja yang digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi adalah kata kerja operasional atau KKO. Artinya, kata tersebut mencerminkan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diamati dan diukur oleh alat ukur yang jelas. Penulisan indikator menggunakan persyaratan kondisi dan ada kriteria yang menunjukkan siswa telah kompeten atau belum kompeten secara individual. Penulisan indikator pencapaian kompetensi mengikuti aturan penulisan kalimat baku yang terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kompetensi dasar 1.1 menunjukkan sikap toleransi, rukun, dan menghindari diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Yunus ayat juz 10 ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah serta hadis yang terkait. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1.1.1 yaitu siswa dapat menunjukkan contoh perilaku toleran dan menghindari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah serta hadis yang terkait. 1.12 siswa dapat menampilkan perilaku sebagai implementasi dan pemahaman Quran surat Yunus dan Al-Maidah. Kompetensi dasar 2.1 menganalisis Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah serta hadis tentang toleransi dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Indikator pencapaian kompetensinya yakni 2.1.1 siswa dapat membaca Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah yang benar. 2.12 siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, Quran surat Yunus dan Al-Maidah serta hadis yang terkait tentang perilaku toleran, rukun, dan menghindari kekerasan. Kompetensi yang selanjutnya kompetensi dasar 3.1 memahami makna toleransi dan kerukunan. Indikator pencapaian kompetensi yakni antara lain 3.1.1 siswa dapat menjelaskan isi Quran surat Yunus dan Al-Maidah serta hadis yang menghindari tindak kekerasan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar membaca 4.1 membaca Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah. Untuk indikator pencapaian kompetensi antara lain 4.1.1 siswa dapat mendemonstrasikan bacaan Quran surat Yunus dan Al-Maidah. Yang selanjutnya itu kompetensi dasar 5.1 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah dengan lancar. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus juz 10 ayat 41 sampai 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 5 juz 5 ayat 32. Nah, yang berikutnya tujuan pembelajaran. Pertemuan 1 melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Siswa dapat membaca Quran surat Yunus juz 10 ayat 40 sampai 42 dan Quran surat Al-Maidah juz 5 ayat 32 dengan benar. Yang selanjutnya mengidentifikasikan hukum bacaan tajwid. Yang berikutnya menyebutkan arti serta hadis yang terkait tentang toleran, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Pertemuan kedua melalui metode kooperatif teknik The Power of Two. Siswa dapat menghafal surat Yunus juz 10 ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah juz 5 ayat 32. Dengan sumber lain menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran disusun dalam kalimat yang mengandung unsur antara lain yaitu audiens, siswa, behavior, perilaku, dan kompetensi. Yang selanjutnya yaitu peringkat atau ukuran. Prinsip yang digunakan dalam perumusan tujuan adalah SMART, antara lain spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Yang selanjutnya untuk materi tentang pembelajaran yaitu
perilaku toleransi, menghindari diri dari tindak kekerasan, menganalisis perilaku toleransi dan tindak kekerasan dengan doktrin agama. Yang selanjutnya itu pembiasaan toleran dan menghindari tindak kekerasan. Yang selanjutnya itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan strategi yang dipilih. Misalnya metode tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan pendekatan beberapa model pembelajaran seperti pendekatan model CTL dan pembelajaran kooperatif digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Nah, dalam RPP metode pembelajaran untuk saat ini memakai pendekatan saintifik dan metode discovery learning dan teknik diskusi tanya jawab seperti itu. Dan selanjutnya itu metode media pembelajaran. Di dalam RPP tersebut ini memakai media LCD, whiteboard, dan spidol atau dan lain-lain. Dan sumber belajar yang selanjutnya sumber belajarnya yaitu menggunakan buku pelajaran PAI kelas 10, Kemendikbud dan Kemenak. Yang kedua Al-Quran dan Tafsir. Yang ketiga kitab dan hadis. Yang keempat buku pelajaran dan tajwid. Dan yang kelima yaitu internet. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tatap muka pertemuan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Deskripsi kegiatan yang pertama, guru membuka proses pembelajaran salam atau doa. Guru mengecek kesiapan kelas atau observasi tempat duduk. Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru membagi kelompok sampai dengan kondisi peserta didik di kelas. Yang selanjutnya yaitu guru melakukan apresiasi dan guru melaksanakan terawal untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. Dan guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan yang mengamati, menanya, eksplorasi, mengomunikasikan, serta menyimpulkan dengan membagi lembar kerja siswa. Alokasi waktunya yaitu hanya 10 menit. Yang selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Kegiatan ini digunakan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Menurut Nusyam 2019, eksplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta suasana kondusif yang memungkinkan siswa dapat melakukan aktivitas fisik yang memaksimalkan penggunaan panca indera dengan berbagai cara, antara lain media dan pengalaman yang bermakna dan menemukan ide, gagasan, konsep, dan prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. Elaborasi adalah kegiatan pembelajaran dan memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dan mengekspresikan konsepsi kognitif melalui berbagai cara baik lisan maupun tulisan sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. Konfirmasi adalah kegiatan pembelajaran yang diperlukan agar konsepsi kognitif yang dikonstruksi dalam kegiatan eksplorasi dan elaborasi untuk diyakinkan dan diperkuat sehingga timbul motivasi yang tinggi untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan elaborasi lebih lanjut.
Nah, untuk deskripsi kegiatannya yaitu mengamati. Peserta didik mengamati gambar, tayangan, atau penjelasan seputar toleransi. Peserta didik dapat mencermati atau mengidentifikasi hukum tajwid pada teks bacaan tentang toleransi Quran Surat Yunus dan Al-Maidah dan hadis tentang toleransi secara individu dan kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu menanyakan arti isi kandungan Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Maidah. Siswa dan guru bertanya jawab untuk menelaah dan menganalisis teks ayat dengan menggunakan buku panduan ilmu tajwid, menggunakan apa-apa saja hukum bacaan yang ada pada Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Maidah, kemudian membuat laporan hasil analisis dalam lembar kerja siswa, mengumpulkan data atau explore secara berkelompok. Peserta didik mendiskusikan identifikasi toleransi, kandungan dalil nakli. Toleransi menunjukkan perilaku yang mencerminkan toleransi terhadap sesama. Yang selanjutnya itu secara berkelompok, siswa mendiskusikan tentang pelajaran penting dan dapat diambil dari hadis tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Berupa dampak negatif tidak adanya toleransi, manfaat hikmahnya juga. Asosiasi peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan mengumpulkan data-data yang didapat dari hasil diskusi tentang toleransi terhadap sesama. Yang selanjutnya komunikasi. Peserta didik mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Maidah dan menyampaikan hasil diskusi kepada guru atau teman sejawat dan meminta tanggapan dari guru. Untuk alokasi waktu itu 110 menit. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan penilaian yang refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Nah, untuk penutup, deskripsi kegiatannya yaitu melaksanakan penilaian dan refleks penguatan terhadap isi hasil dari diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Yang selanjutnya itu merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun berkelompok. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk alokasi waktunya yaitu 15 menit. Nah, untuk pembelajaran daring, pertemuan pertama itu kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan yaitu orientasi. Guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama dengan peserta didik. Guru meminta siswa melakukan presentasi secara online melalui e-learning. Yang kedua, apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, motivasi. Guru memberikan semangat kepada peserta didik dan guru menyampaikan manfaat pembelajaran materi. Yang keempat, pembelajaran acuan. Guru menyampaikan KD dan indikator yang akan dicapai. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran daring. Untuk alokasi waktunya hanya 15 menit. Yang kedua yaitu inti. Untuk kegiatan deskripsi kegiatannya itu mengamati, mencermati, dan menyimak penjelasan materi berperilaku toleransi melalui Zoom, WA, menyesuaikan jaringan peserta didik. Yang selanjutnya itu menanya, mencermati, dan menyimak penjelasan materi berperilaku toleransi melalui Google Meet, Zoom, dan WA, menyesuaikan jaringan peserta didik, mengapresiasi atau mengumpulkan informasi secara berkelompok, merangkum dan mendiskusikan materi melalui Google Meet, Zoom, dan WA, menyesuaikan jaringan peserta didik, mengkomunikasikan, menyampaikan hasil diskusi oleh masing-masing kelompok terkait materi yang disampaikan melalui Zoom, Google Meet, WA, dan menyesuaikan jaringan. Yang selanjutnya yaitu penutup. Kegiatan deskripsi kegiatannya yaitu guru bersama peserta didik merefleksikan dan menanggapi materi, memberikan tugas secara individu terkait yang dikuasai peserta didik, menyampaikan rencana pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama melalui Zoom, Google Meet, dan WA sesuai
dan menyesuaikan jaringan peserta didik, yaitu alokasi waktunya hanya 15 menit. Yang selanjutnya itu penilaian sikap. Penilaian sikap yang pertama A. Nomor 1, indikator sikap menyetujui bahwa toleransi merupakan hal yang harus ada dalam diri seorang hambanya. Yang kedua, meyakini bahwa sikap toleransi adalah hal yang harus ada dalam diri seseorang. Yang ketiga, memprasangkai perilaku toleransi. Yang keempat, mempengaruhi orang lain untuk berperilaku toleransi. Untuk skor, ada skor 1, 2, 3, sama 4. Keterangan 1, tidak pernah. Skor yang kedua, kadang-kadang. Skor yang ketiga, sering. Skor yang keempat, selalu. Observasi. Di sini ada nama siswa, aspek yang diamati, jumlah, dan keterangan. Untuk keterangan, menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Antara lain gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, serta santun dalam menyetujui bahwa toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, meyakini bahwa sikap toleransi adalah suatu hal yang harus diamalkan. Yang ketiga, memprakarsi perilaku toleransi pada temannya. Yang keempat, mempengaruhi orang lain untuk berperilaku toleransi. Untuk penilaian pengetahuan, yaitu teks tulis. Di sini saya memakai teks tulis yang pertama. Apa pengertian dari toleransi, itu dapat poin 20. Jelaskan arti dari Quran surat Yunus dan surat Al-Maidah, poinnya 20. Jelaskan isi kandungan dari Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah, poinnya 20 juga. Berikan contoh sikap toleransi, poinnya 20. Yang kelima, mengapa sikap toleransi sangat penting dilakukan sehari-hari, dan berikan penjelasannya, poinnya 20. Nah, penilaian keterampilan untuk kerja. Nama siswa, nilai, dan nilai skor 1, 2, 3, sampai 5. Nilai dan predikat. Keterangan aspek yang dinilai, yang pertama itu kesesuaian dengan materi pembelajaran, yang kedua tata suara, yang ketiga ekspresi dan bahasa tubuh, dan keempat penggunaan bahasa. Skor penilaian tidak bisa nilainya 10, terbata-bata nilainya 15, lancar nilainya 20, sangat lancar nilainya 25. Untuk perolehan nilai, yaitu nilai sama dengan dikali sama dengan berapa skornya dikalikan 100, skor maksimal. Kriteria nilai A 80 sampai 100 sama dengan baik sekali, yang B 70 sampai 79 baik, yang C 60 sampai 69 sama cukup, dan yang D kurang dari 60, yaitu sama dengan kurang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada sedikit kendala, saya mohon maaf sekali. Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan silahkan diambil. Terima kasih dari saya, syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.